Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا شكرا ببين الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهنا بمعاصيك ومنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ini sekalian mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan terlimpah untuk kita semuanya. Baik sekalian, sesuai dengan catatan saya, kita masuk kepada ayat yang ke-174 dari surah Ali Imran. Terus ini, baik, mari kita baca bersama-sama satu demi satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu fadlin 'azim. Ini ayat masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang tragedi perang Uhud yang kaum muslimin sempat mengalami kekalahan ketika pasukan pemanah itu turun. Setelah itu orang-orang muslim di Mekah pulang dengan membawa kemenangan. Kaum muslimin baru pulang ke rumah masing-masing. Rasulullah langsung kasih komando siapa yang siap berangkat untuk menyusul mereka. Akhirnya mereka disusul, namanya Hamratul Asad, dan mereka lari kocar-kacir yang menunjukkan kekalahan mereka. Jadi jangan sampai salah paham, perang Uhud itu tetap yang memenangkan adalah kaum muslimin. Hanya dalam prosesnya di tengah-tengah sempat kita mengalami kekalahan dalam pertempuran. Jadi bedakan antara pertempuran dengan peperangan. Pertempuran itu bagian-bagian dari peperangan. Isinya pertempuran. Kita sebut ada 3 pertempuran. Pertempuran pertama kaum muslimin menang, kedua dikalahkan, ketiga menangkan. Nah, gitu. Jadi ujung perang itu tetap yang menang adalah kaum muslimin. Di mana ini ayat 174 Ali Imran ini yang menunjukkan fanqalabu wa raja'u min hamra'il asad ila madinati bi ni'matin min Allah wa bi thawabi ajzir. Maka mereka kembali dari Hamratul Asad ke Madinah
dengan nikmat dari Allah dan pahala yang sangat berlimpah ruah. Wa bi fadlin minhu bil manzilatil 'aliyah, dan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kedudukan yang tinggi. Wa qad izdadu imanan wa yaqinan, maka kemudian mereka bertambah yaitu iman dan keyakinannya. Wa adallu a'dha'ahum, mereka bisa menghinakan musuh-musuhnya Allah. Wa fazu bisalamati min al-qatli wal qital, dan mereka selamat dari pembunuhan dan peperangan. Wa tabu ridwanallah bi ta'atihim lahu, dan mereka mengikuti keridhaan Allah dengan mentaati Allah, ya, ketaatan mereka kepada Allah, wa li rasulihi, dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ihsanu ala katsirin basit alaihim wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ihsan, yaitu kebagusan, atau katsir, pemberian yang sangat banyak dan luas atas mereka, dan bahkan juga kepada selain mereka. Ini kalau dia ditanyakan dari mana tahunya kalau Prabu akhirnya dimenangkan kaum muslimin, pada sudah lama dipahami oleh banyak orang, gara-gara pasukan pemanah itu turun, ya, dari Jabal Rahmah itu akhirnya kaum muslimin dikalahkan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Itu namanya pertempuran, ya, jatuh korban, ya, bahkan Abu Sufyan meninggal, Hindu meninggal, Mus'ab bin Umar meninggal, ya, jadi para sahabat Nabi keramaan itu banyak yang meninggal ketika perang Uhud. Iya betul. Tapi kalau ditanyakan terus ujungnya gimana, kalau pemenang kita tetap menang. Mak bedanya kalau perang Badar ya menang aja dari awal sampai akhir. Tetapi kalau perang Uhud ini menang, kalah, terus menang. Nah, itu ya. Dasarnya kalau pengen tahu menangnya di mana, ya ini, yaitu di surah Ali Imran ayat yang ke-170. Lanjut ayat 175, kita baca dan bersama-sama bangsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumul syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama musabbit lakum bidzalika huwa syaitan, sesungguhnya yang ingin melemahkan kalian dalam bab itu adalah setan. Ja'akum yukhawwifukum ansarahum, setan datang kepada kalian untuk menakut-nakuti kalian, ya, yaitu selalu takut-takuti, yaitu penolong-penolongnya. Fala takhaful musyrikin, maka jangan kalian takut kepada orang-orang musyrik. Li'annahum di'afun la nasir lahum, karena mereka ini sesungguhnya lemah, tidak ada penolong buat mereka. Wa khafuni bil iqbali ala ma'ati, dan takutlah kalian kepadaku dengan menerima, dengan melakukan ketaatan kepadaku. In kuntum musaddiqin nabi, jika kalian betul-betul membenarkan aku, muttabi'ina rasuli, dan mengikuti etiba kepada Rasulku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi terus sekalian, ini yang perlu kita waspadai. Musuh
orang beriman itu ada yang nampak wujudnya manusia, ada wujudnya apa? Setan. Tapi sebenarnya siapapun yang musuhi Allah dan Rasulnya itu namanya setan, baik berwujud manusia maupun berwujud jin, semuanya adalah setan. Sayatinul insi wal jinni, setan berupa manusia maupun berupa jin. Jadi semua siapapun yang ngomongnya itu mencoba melemahkan kaum muslimin dari taat kepada Allah dan Rasulnya, itu sebenarnya namanya apa? Setan. Coba kayaknya kamu yang musuh-musuh bilang setan. Kepada Allah sendiri mengatakan begitu, saya tidur insi wal jinni, setan dari golongan jin dan manusia itu ada. Kerjanya melemahkan perjuangan kaum muslimin, itu namanya setan. Setan itu sifat. Kalau beratnya namanya jin, gitu ya. Ada malaikat, ada manusia, gitu. Itu beratnya. Jadi kalau kelakuan yang menentang Allah dan Rasulnya itu setan. Jadi setan itu nakut-nakuti, nanti kalau dikatakan Allah dan Rasulnya nanti miskin, menderita, ya pencobaan, enak kami ini, yaitu setan ini. Ayah-ayah, orang menderita, itu bujukan omongannya setan seperti itu. Ada yang langsung bisikin langsung, orangnya ada, dan suaranya ada, yang bisikin lewat jin, gitu, atau bisikin yang tidak nampak, bisikin keburukan, kebetan. Ini namanya setan. Ya. Nah, maka kemudian kaum muslimin diingatkan jangan terpedaya, jangan grogi dengan tipu dayanya setan, nakut-nakuti kaum muslimin. Takutlah hanya kepada Allah SWT, karena para semuanya merupakan tipu daya. Inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kalau kita ini kuat, ya, maka menjadi melemah. Setan itu posisinya kayak virus influenza. Jadi keberadaan setan itu kayak virus apa? Virus influenza. Bukan seperti virus COVID, tapi seperti virus influenza. Apa bedanya? Apa itu virus influenza? Semua kita ini menyimpan di tubuh kita virus influenza. Dari sekitarnya ada terus di tubuh kita ini. Kalau kita lemah, maka virusnya kesannya jadi kuat, akhirnya kita flu. Tapi kalau tubuh kita kuat, virusnya menjadi melemah. Pada aslinya itu virusnya itu tidak melemah, tidak menguat. Yang melemah itu bukan virusnya, tapi siapa? Manusia. Nah, gitu lah. Nah, tipu daya setan kayak gitu itu. Setan itu prinsipnya lemah, godaannya. Yang bikin kuat karena manusianya yang lemah. Gitu. Ngitungnya gitu, jangan dibalik. Kayak hebat-hebat atau setan itu, karena inna kaida syaitan karena dha'ifa, maksudnya tipu daya setan lemah. Itu yang perlu kita tanamkan kuat seperti itu, ya. Jadi kita yang semua, kalau kita lemah senang setan itu, makanya dia bisa ketawa, makanya dia kayak
ayat yang ke-176. Tuh, 100 berapa? Oh iya benar ya. 176 surah Al-Imran. Bukan 76 ya. Kalau 76 ya tidak jawab 76 ya. Sistemnya 176 malah bilangnya 76. 176. Nah, 176 itu 15 rupiah zaman saya tahun 76, 77 itu artinya 15 rupiah satu batang. Apa hubungannya? Karena hubungannya ya kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum Surah Al-Imran 170. La yudkhilul al-hazana ila qalbika ya Rasul. Jangan wahai Rasul, jangan diberi kesempatan kesedihan itu masuk ke dalam hatimu. Tentang apa? Haulai kufar. Tentang keadaannya, kondisinya orang-orang kafir itu apa? Bimusarahatihim fil juhudi wad dhalal. Karena begitu cepatnya mereka ini melakukan permusuhan dan kesesatan, melawan dakwahnya Rasul. Pokoknya harus kebalikannya. Rasul menyuruh apa? Kita buat kebalikannya. Kapan itu? Cepat sekali mereka responnya itu. Kapan Nabi itu berdakwah ke utara, dia bilang ke selatan. Nabi bilang merah, dia bilang putih. Pokoknya dibuat kebalikannya. Menentang pokoknya, dibuat supaya bingung. Jadi kalau orang kafir di zaman Nabi itu kalau kerja itu disuruh dengan cepat. Ya, jadi tidak pakai lama. Makanya kalau apa namanya nyubui air ini jangan lama, harus cepat. Malah cepat disingkat, akhirnya bingung kapan ngopi ini, saya ngomong terus ya. Ya gitu ya. Innahu bidzalika yadurrullaha syai'an. Nah, ini kuncinya di antara bentuk kelemahan dari godaan setan itu apa? Sehebat-hebatnya godaan setan itu sekali-kali tidak akan pernah mendatangkan madorot ataupun bahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemadorotannya kembali kemana? Innama yadurruna anfusahum bi qurmaniha alawatal iman wa azimat amal. Sesungguhnya kemadorotan bahaya itu menimpa diri mereka sendiri karena mereka menolak manisnya iman dan agungnya pahala kalau mau beriman. Nah, ya bisa mereka sendiri. Adapun Allah, nah Allah itu Allahu Ghaniyyun Hamid, Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu. Karena semua untuk komitmen.
kopinya CD-nya wakil. Akhirnya mandek nih tenggorokan ya Allah. Kalau ini ya Allah. Biar disaring ini malah nggak sih terlanjutnya pengajian ini kesalahan kopi. Jadi ini hakikatnya belum dipahami. Jadi tingkah polanya setan kayak bagaimanapun itu tidak akan mendatangkan manfaat kecuali kepada diri mereka sendiri. Karena bagi annau insarafu an da'watil haqqi, karena mereka ini berpaling, bertolak belakang, membelakangi dakwah kepada kebenaran. Walahu ma'adzabun syadid. Kalau mereka dengan bangga misalnya bisa ngerjain orang yang beriman, akhirnya tergoda dengan godaannya, memangnya kalau mereka berhasil menggoda itu tidak ada hukuman dari Allah, gitu maksudnya. Jadi mereka berhasil nggak berhasil, namanya goda manusia supaya berpaling dari jalan yang benar, itu walahu adzabun syadid, bagi mereka adab yang keras yang sangat menyakitkan. Dan berarti yang rugi siapa lagi terus? Nah, kenapa orang beriman itu kemudian merasakan kerugian? Ya karena yang dipikir cuma dunia, resiko dunia. Coba kalau dipanjangkan sampai ke negeri akhirat, ya pasti yang rugi adalah mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslimin yang beriman. Ada pada dunia itulah ujian kita ditampakkan keunggulan mereka yang kafir, akhirnya kita mikir, ragu-ragu, rasakan, itu ujian. Mereka bersama berkali-kali. Silakan dicek sejarah para nabi, bahkan sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, di zamannya sahabat Nabi, di zamannya tabi'in, di zamannya tabi'in, di zaman salafun saleh, sampai sebelum jatuhnya khilafah tahun 24, 3 tahun 24. Apakah benar kaum muslimin hidupnya bertahun-tahun terus, menderita terus, melarat terus, miskin terus? Ya tidak. Bahkan berabad-abad lamanya kaum muslimin itu bergelimang di dalam kemewahan sampai lupa daratan dan lautan dan juga udara, semua kata lupa semuanya itu. Jadi kalau hanya tergoda umat Islam, hanya tergoda imannya hanya karena melihat penampakan yang tidak beragama Islam itu kaya raya, silakan tolong sempatkan membaca sejarah keemasan umat Islam berabad-abad lamanya. Termasuk kita yang waktu kita masih di desa, di kampung-kampung, bisa pergi haji, ada Pak Haji, Bu Haji. Itu kalau bukan orang kaya, orang lama namanya, kan itu. Sampai ini saya ada namanya kaji kudu. Apa itu kaji kudu? Ngerti itu? Apa kaji kudu? Tahu kan? Apa kaji kudu? Kaji kudu itu maksudnya naik haji ketika belum akil balik. Itu namanya kaji kudu. Bukan kudu, yang kudu dengan kaji. Jika kudu atau barangnya sunduk dengan betul lagi.
Haji Gunung itu maksudnya berarti saking kayanya. Jadi yang diajak itu yang haji bukan cuma dirinya tapi juga istri juga anaknya. Zaman semono, ya zaman tahun 70-an gitu. Jadi jangan kita itu hanya masalah kekayaan. Baca sudah kenyang dengan pengalaman menjadi peradaban yang kaya. Kalau pamer kekuasaan ya bodoh. Jadi umat itu sudah pernah berkuasa itu berabad-abad lamanya. Sama. Terus gara-gara gemerlap dunia itu iman kita bisa runtuh. Nah itulah diantara cara Allah menjaga imannya kaum muslim dari lemahnya godaan setan itu dibuat dua jalan. Jalan pertama jalan empirik, jalan hibro, jalan sejarah. Sejarah para nabi dulu bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud. Ini tiga nabi kan nabi yang superior, kaya dan berkuasa. Nabi Muhammad, sahabat Nabi itu berderet tidak berbintang itu, bergelimang dengan kekuasaan dan kekayaan gitu. Nah, lalu yang lebih pokok lagi yang ajarannya ini gitu. Jadi orang kafir itu, setan itu misalnya, sehebat-hebatnya mereka berhasil kan cuma di dunia, gitu. Sehebat-hebatnya keberhasilan goda mereka kan di dunia. Nah mereka di akhirat itu pasti wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Jadi yang dibilang itu menang itu di mananya? Oh menang sebentar di dunia yang cuma mampir mobil kopi yang ceknya itu menang dulu. Terus nanti ngono dibalas di akhirat khalidina fiha gimana? Hebatnya itu gimana? Jadi jangan kita tergoda itu lemahnya itu di situ. Kecuali kalau kejahatannya, kezalimannya, pembangkangannya kepada atau orang itu tidak ada resiko di akhirat, nah baru boleh kita katakan kita sering kalah, kita repot, bahaya. Memang iya, karena mereka begitu lihat, begitu hebatnya untuk memanipulasi, menggiring opini yang udah dibilang salah, istilah dibilang benar, akhirnya mereka bisa lolos dari hukumannya manusia yang terbatas itu. Jadi ini maksudnya tipu daya setan melemah ya seperti itu. Dan meskipun setan itu tetap lemah gitu. Nah itu perlu kita yakini. Jadi supaya kita ini kuat menghadapi godaan setan itu nggak usah kita bikin godaan setan itu kuat, nggak, kitanya yang kita perkuat. Kita perkuat iman kita, ilmu kita, komunitas kita, perjuangan kita, ya otomatis ya kuat sendiri. Kalau udah kuat, maka godaan setan itu betul-betul kelihatan nampak lemahnya. Lanjut 177. Ini ayatnya tidak saya terjemahkan, langsung saya lihat di tafsirnya. Ini untuk iman waktu dan juga juga tujuannya terjemahkan untuk memahami isinya juga, jadi kalau saya terjemahkan. Baik, lanjut ayat yang ke 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani an yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. 1
77. Innal ladzina istabdalu al-kufra bil iman, sesungguhnya mereka yang mengganti atau menukar kekufuran dengan iman, maksudnya imannya ditukar dengan kekufuran, imannya dijual, yang digadaikan dengan kekufurannya, yang murtad atau memilih jalan kufur. La yadurullah, saya sekali tidak akan mendatangkan madarat kepada Allah. Badaru fi'lihim ya'udu ala anfusihim, bahkan kemudaratan atas perbuatan mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Wa lahum bil akhirati adzabun muji'un, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Alhamdulillah. Orang rumus alhamdulillah tidak wakili alhamdulillah. Wahai orang menteri ya, alhamdulillah ini iman-iman ya. Nah, gitu. Jadi ini penegasan. Jadi penegasan ulang. Jadi coba apa ini? Takdirnya orang kafir apa? Ya memurtadkan kaum muslimin kan gitu kan. Terus dianggap kalau murtad itu berarti mereka berhasil, dalam arti mereka sukses, maksudnya mereka jadi bahagia, mereka jadi beruntung. Enggak juga, gitu. Karena apa? Sebatas-batasnya dia bisa memurtadkan kaum muslimin, dia hanya bisa merasakan kebanggaannya, kesuksesannya itu cuma di dunia. Sekarang kalau pengen disimulasikan lebih detail lagi, pertanyaannya adalah, apa ada garansinya kalau dia berhasil memurtadkan kaum muslimin, dia umurnya masih 100 tahun, dia bisa makan ke sana kemari, berhasil memurtadkan kaum muslimin? Emangnya ada garansi begitu? Gimana kalau yang terjadi sebaliknya? Baru saja memurtadkan kaum muslimin, dia baru sedang bikin laporan, ya, mau dipresentasikan, mereka udah mati. Jadi belum sempat ngomong ke orangnya, dia sudah mati. Ini mau ngapain? Itu satu. Yang kedua, belum lagi dalam kenyataan kehidupan umat ini, ya, dari zaman ke zaman kan tetap ada, bahkan banyak orang muslim yang murtad itu kembali muslim lagi. Ada belum? Jawabannya gitu loh. Jadi apa gitu? Di mana keuntungannya itu di mana? Yang ada itu agamnya siap mendukung mereka. Di dunia itu belum tentu berhasil, karena setelah berhasil memurtadkan itu tidak ada garansi jaminan akan murtad terus ya. Apalagi sekarang ada konten itu yang luar biasa. Jadi dengan kamu itu menonton banyak koleksi yang inspirasi bagaimana orang masuk Islam, bagaimana kembali muslim, ceritanya detail banget ya, karena sejam lebih hampir 2 jam itu bagus untuk kita ikuti pengalaman rohaninya itu, supaya kita percaya bagaimana dinamika iman, murtad, segala macam itu. Sekarang itu sudah seperti disebutkan dalam ayat yang lainnya, al-yawma ya'isa alladziina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang kafir itu sudah putus asa beragama kalian, angkatan itu ampun-ampunan, dan terbendung lagi. Itu sekarang tingkatannya dan terbendung lagi. Terus di Palestina mencoba untuk dimanipulasi datanya, pokoknya teroris adalah pejuang Palestina, yang harus yang didolimi adalah penjajahnya. Nah itu paling laku untuk para pemimpin dunia yang jadi ketibannya Zionis. Adapun rakyatnya di Amerika, di Belanda, di Perancis, di Irlandia, di Eropa, di semuanya tidak bisa ditipu. Mereka tetap pro-nya itu kepada rakyat Palestina. Jadi apa yang dibilang keberhasilan? Biasanya bagaimana? Di dunia saja itu rawan dengan kegagalan misi mereka ingin menghancurkan imannya kaum muslimin, apalagi nanti di akhirat. Nah,
gitu. Nah, berarti kan nampak lemahnya itu di situ. Makanya jangan kita merasa kecil atau lemahnya, ya. Makanya Allah ingatkan di ayat sebelumnya yang kita kaji, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kau merasa rendah, jangan kau bersedih hati. Wa antumul a'launa, kamu itu yang paling tinggi. Syaratnya jadi tinggi apa? In kuntum mu'minin. Kalau betul-betul beriman, maka yang lemah menjadi kuat, yang rapuh menjadi tegar karena modal apa? Iman. Makanya kita ukur terus iman kita. Lanjut ayat 178 dari surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum 'adzabun muhin. Lanjutannya, wa la yadhunna jahiduna annana idza aqamna a'marahum. Ini ada lagi caranya mempengaruhi kaum muslimin, membuat agitasi atau framing itu. Di antaranya ada orang-orang kafir itu, penentang agama Allah itu, ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah, baik umur kekayaannya, umur kekuasaannya, umur dirinya. Kemudian dengan panjangnya umur mereka ini, mereka termasuk wamata'na wabiwahid dunia, dan kami berikan mereka kesenangan berupa kesenangan dunia. Walam akhirhum bikufri, dan kami tidak langsung adab atas kekufuran mereka, wadunubi, dan juga karena dosa mereka. Annahum qad nalu bidzalika khairan li anfusihim, itu dianggap mereka telah mendapatkan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Itu biasanya nih, panjang umurnya, kekayaan tak habis-habisnya, kekuasaan kayak gak ada habisnya. Oh, berarti kan kami lebih baik daripada Anda. Nah, mungkin kita ada terlalu begitu. Dan mana bukti kalau kekufuran saya itu ada resikonya? Buktinya kami sudah bukan, tidak ada. Mana adanya? Maka Allah ingatkan, innama nu'akhiru adzabahum fa'ajalahu. Sesungguhnya adalah kami menunda azab mereka dan kebaikan mereka itu liyazdadu zulman wa tughyanan, untuk agar mereka bertambah zalim dan bertambah melampaui batas. Maksudnya adalah supaya sikasanya makin berat. Walau adzabun yuhinuhum wa yudilluhum, dan bagi mereka adab yang menghinakan mereka dan merendahkan mereka. Jadi ya mas kalian, itu rahmat sifat pemurahnya Allah itu, ya juga perlu dipahami kaum muslimin. Kenapa Allah itu tidak segera mengadab orang-orang yang dolim itu? Kenapa malah memberikan usia yang panjang? Itu banyak pertimbangannya, banyak hikmahnya. Hikmah pertama, kalau hubungannya dengan hukumannya Allah, sanksinya Allah bagi penentang agamanya Allah itu, makin lama dia melakukannya makin berat siksanya. Yang kedua, Allah itu zat yang mukol dibaru membolak-balikkan isi hatinya manusia. Banyak kejadian membakar mushaf Al-Quran, mencaci maki kaum muslimin,
tampilkan di medsos, dengan kebijakan besoknya masuk Islam. Jadi di antara hikmahnya itu dipanjangkan usianya itu, usia kekuasaannya, usia kekayaannya, usia umurnya itu. Siapa tahu tiba-tiba ada panggilan nuraninya, fitrahnya, baginya dia masuk Islam. Nah, gitu. Yang ketiga itu untuk menguji keimanannya kaum muslimin, karena iman itu kalau gak diuji itu mana buktinya kalau kita punya iman. Kalau kita ini sebelum ngaji, menyapa saya sebelum ngajinya terlalu, aku sama isu aku kayak kegiatan belas makanya gampang betul. Ya kayak gitu kan ringan. Tapi terusnya kalau apa? Dibenturkan dengan kegiatan yang lainnya. Kalau nyapa nggak tahu ini, aku saya kan isu karena senang berdiri bisa begitu. Nah itu kan mulai tertantang mau pilih yang mana, nah, kan gitu. Dan nyapa nggak tahu ini enak apa rumah daripada pengajian. Nah, itu namanya sudah mulai kalau ada prioritas, nah itu baru terasa ujiannya itu di sini. Kalau orang yang beriman gak ada ujiannya, nah terus bukti imannya itu gimana? Makanya kedoliman, kejahatan yang ada di sekitar kita itu ujian. Bagi kita ujian kesabaran, ujian keistiqomahan, ujian untuk pengorbanan. Itu Allah tunggu kita itu teruji dari iman kita ini. Ahasiban nas ayyatrahu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Kahfi ayat 1-2. Apakah manusia itu mengira dibiarkan kami beriman padahal dia belum diuji. Jadi orang beriman itu identik dengan ujian. Hidup bagi orang beriman adalah ujian. Digunakan untuk apa waktu yang Allah berikan kepada kita. Lagi waktu dulu siapa bagaimana? Lagi kerupuknya kalau dijadikan waktunya berarti dulu siap itu. Tapi di setengah lima setengah lima itu 435. Alhamdulillah. Nah, dia 179. Tadi mana kayak gitu? Baca di mana? Ngapur. Ya. Baik, lanjut ayat 179. Tapi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Wa ma kana Allahu liyudhi'akum 'ala al-ghaybi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha'. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. 179. Maka Allah liyada'akum ayyam musaddiquna billahi wa rasulihi al-amiruna bi syai'i ala ma antum alaihi bin irtibasil mu'min minkum bil munafiqi hatta yamizal khabisa min at-tayyib. Tiada Allah SWT akan
membiarkan meninggalkan kalian baik orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, yang beramal sesuai dengan syariatnya, itu dalam keadaan terus seperti itu campur baur, mana yang munafik, mana yang beriman menjadi satu semuanya. Itu di zaman Nabi itu begitu berat sekali zaman Nabi itu. Jadi Nabi itu dikelilingi bukan cuma sahabatnya, tapi juga kalangan munafik itu juga mengelilingi Nabi. Sehingga karena kelihayan orang-orang munafik menampakkan iman mereka itu akhirnya bisa mengecoh kaum muslimin. Penampakannya muslim, omongannya mempengaruhi, meracuni pikirannya kaum muslimin supaya malas berjuang, supaya kembali kepada kekufuran. Nah, ya begitu. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi ada yang gelisah sampai kapan ya gitu terus ya, kita ini terus dikelilingi sama orang-orang munafik. Maka dalam ayat 179 ini Allah ingatkan, ya tak mungkin selamanya seperti itu. Ini adalah untuk menyeleksi lintamyiz bainal khabis wal thayyib, ya, untuk menyeleksi siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang buruk, yaitu orang munafik. Yu'raful munafiqu bil mu'min shadiq, sehingga akan diketahui siapa yang munafik dan siapa yang mukmin yang tulen. Wa ma kana min hikmatina ayatli'akum ayyuminuna ala al-ghaibi alladhi ya'lamu min ibadihi. Dan tiada hikmahnya kenapa Allah itu tidak segera menampakkan mana yang betul-betul beriman dan mana yang munafik. Padahal Allah kan tahu. Alladzi ya'lamu min ibadihi, Allah tahu persis siapa yang mengiringi Nabi itu yang mukmin sejati, mana yang munafik. Ya tahu. Fata'riful mukmin bil munafik. Nah, tujuannya sahabat-sahabat Nabi itu pengennya itu Allah menginformasikan itu siapa yang munafik dengan kami, ya Allah, yang gitu. Walakin yumayyizuhum bil mihani wal ibtilai. Nah, caranya apa? Caranya Allah menyikap kemunafikan itu dengan ujian dan cobaan. Dari ujian cobaan itu akan ketemu. Misalnya dia diperintah untuk berperang. Oh, itu alasannya yang munafik ketahuan, tidak ketahuan. Nah, gitu saja. Wa kana yasfi bir rusulihi may yasha, tetapi Allah itu memilih ya para rasulnya dari siapa yang dia kehendaki. Dia dari amanah bagi ilmu riwayat itu, yaitu agar rasul itu bisa menyikap sebagian dari kegaiban dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu billahi wa rasuli, maka beriman akan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu imanan shadiqan, dan jika kalian beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, wa tataqu rabbakum, dan kalian bertakwa kepada Tuhan kalian, bi taati, dengan taat kepadanya, falakum ajrun alimun indallah, maka bagi kalian pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menghendaki, begitu mudah untuk menginformasikan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya siapa yang mengelilingi Nabi itu yang munafik. Bagi Allah itu mudah sekali. Tapi Allah tidak menggunakan cara itu. Caranya diuji, dicoba, ujian cobaan datang silih berganti. Nah, dalam masa-masa ujian cobaan itulah akan ketahuan siapa yang beriman, siapa yang munafik secara natural, ketahuan dari proses yang ada. Nah, itu hikmahnya di sini. Baik, ayat terakhir 180. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy
أنعم الله عليهم تفضلا منه أن هذا بخل خير له. Dan janganlah orang-orang yang bakhil atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka itu berbuat kebaikan kepada mereka. Ini contoh yang gampang itu tentang kebahagiaan. Orang yang bahagia itu mengira kebahagiaan itu yang terbaik untuk dirinya. Nah, itu penyakit, itu contoh godaan setan itu adalah kenapa orang itu memilih bahagia daripada dermawan, karena mengira pikirannya itu kalau bahagia itu baik bagi diri mereka, hartanya tidak berkurang, terus nambah-nambah, dan mau mengeluarkan sebagian yang merupakan haknya orang lain. Babi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada hartanya orang kaya itu terdapat hak bagi orang lain. Siapa itu? Para peminta-minta maupun orang yang itu tapi tidak minta-minta. Lis-sa'ili wal mahrum, itu zakat gitu ya. Padahal di situ godanya di situ. Di mana dikatakan itu tipu dayanya lemah dan membawa keburukan? Karena yang namanya kebahagiaan itu yang diharapkan supaya dermawan itu kan tidak mungkin dilakukan kalau orang itu gak punya harta. Harta pun harus sampai nisabnya. Yang diminta juga tidak banyak, hanya berapa? Minimal berapa? 2,5% dari yang dia terima, yang dia punya, gitu loh. Bukan duit butuh bayar, itu baru namanya kamu berangkat. Ini tidak. Jadi apa namanya? Dia gagal, orang begitu gagal memahami bahwa harta yang sampai kepada dia itu tidak semuanya menjadi haknya. Itu menurut keyakinan Islam itu begitu. Bahkan di dalam Al-Baqarah baru mulai Al-Quran baru surah Al-Baqarah halaman pertama, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu. Jadi kalau jadi orang Islam harus paham itu bahwa dalam harta kita itu tidak sepenuhnya menjadi hak kita, itu adalah bagi orang lain. Jumlahnya tidak banyak, prosentasenya hanya 2,5%. Kalau dengan latihan baru belum sampai nisab, gajinya berapa? 1 juta. Berarti di belakang berapa? 1 juta berarti belakang berapa? 2,5% berapa? 25.000. Gitu lah. Oleh samewan ya enteng. Balik orang belum dapat gajinya 1 miliar. 2,5% berapa? 1 juta, 1 juta. Tuh. Makanya jangan dilihat angka nominalnya, ini adalah prosentasenya. Godaannya setan, yang dilihat adalah jumlahnya. Akhirnya yuk jakai. Pendapatan setahun 1 triliun, perusahaan berarti keluarga zakatnya berapa? 25 miliar. Kan gitu. Dokternya ada 1.000, kemudian 25, bener ya? 2,5 miliar. Ya Allah, ini bayar zakatnya 2,5 miliar. Jadi itu kok dapat dari akhirat saat besok. Akhirnya baliknya keluar, gitu loh. Jadi setan godanya itu apa? Jumlahnya, wakil-wakil. Kembali ke prosentase tetap sama 2,5%. Itu cara
sapi maksudnya berapa ekor sapi, maksudnya bukan ekornya aja, sapi namanya. Satu ekor sapi lengkap ya, lengkap, satu ekor sapi lengkap saya, bukan 5 ekornya maksudnya. Nah itu kita coba ya, kita ini korban itu kalau bisa merakyat, jadi semuanya bisa korban gitu loh. Karena hukumnya korban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jangan karena sekarang kita nggak punya uang 3 juta langsung kita bilang saya memang nggak mampu, saya memang orang miskin, saya tak apalah dunia ini, saya nggak punya. Jangan begitu. Ya dibaliknya gimana? Oh kalau berat di bulan Dzulhijjah langsung gelem-gelem 3 juta abot, berarti ya aku. Nah begitu. Kalau dengan pengen supaya tahun depan itu bisa kurban, berarti per hari nabung berapa? 10.000. Yuk kayak 10.000 dah. Lah 10.000 itu kalau dengan warga Muhammadiyah kan ahli hisab, ya kan? Saya ini sapak gitu. Ya Allah, separuh nih biasanya sapak sebelum ada bisa jadi sapak ngomong, ya berarti bisa nabung 10.000. Kan gitu. Dan jangan itu kuat merokok sedino sampah oleh sokoban yang akan menerima. Kalau tinggal kurangi jatah kebul itu separuhnya saja. Tidak usah satu pak, cukup setengah pak. Langsung 10.000 ditabung, kasihkan ke bendahara negara. Siapa bendaharanya siapa? Istrinya akhirnya pagi direktur nabung 10.000 nanti tahun depan ya bisa korban sate ekor kambing. Bisa terus 10.000 kabutan dan kuatnya kalau 5.000 ya apa berarti 2 tahun lagi bisa korban. Gitu maksudnya, supaya minimal kita tuh minimal sekali harus korban. Kecuali kita betul-betul miskin pakai banget ya sudah. Tapi kalau kebanyakan kita kan karena mismanajemen aja, kita tuh nggak mau keluar dengan tepat, kita banyak pakai bahaya nggak semestinya, makanya kita kesannya kita nggak mampu. Nah, ini bahwa syarah ini justru kebahagiaan itu buruk bagi mereka. Karena apa? Lianna hadzal mal alladhi jama'uhu sayakunu tawqan min air yudhi'u fi a'naqihim yawmal qiyamah. Karena harta yang gak dibersihkan itu, gak dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya itu semakin besar, semakin banyak harta yang ditumpuk-tumpuk yang banyak itu nanti dari kiamat suruh nyugi, suruh apa namanya pikul sampai mengket gak kuat karena saking bakhilnya itu, makin banyak makin ampun gitu. Dari kiamat begitu. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala huwa malikul mulki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah rajanya segala raja, bahwa bagi kata panah ijabi khalqi, dan dialah yang abadi kekal selamanya di saat semua makhluknya akan hancur binasa. Bahwa khabirun bi amalihim jami'iha, dan dia akan mengabarkan semua amal kalian semuanya akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayujazibun ala qadri istiqamih, yang akan dibalas sesuai dengan apa yang menjadi haknya masing-masing. Nah, itulah sekalian, makanya kita tuh diberi momentum banyak Ramadan, nanti kita justru dermawan banyak apa menyiapkan berbuka, ya, zakat,
fitrah, termasuk zakat, nanti kita masuk Dzulhijjah, kurban, terus gak ada habisnya itu untuk mengasah kedermawanan kita dan supaya kebahagiaan kita bisa kita kikis sampai dengan selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Silakan. Ibu ada yang mau tanya? Sudah siap ya? Oke, Bu. Iya. Apa? Iya. Oh, maksudnya dari mana kita tahu redaksinya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu ya. Kita buka dulu yang di apa? Ya, nah, ini kan ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini di ayat ini hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan di mana ni'mal maula wa ni'man nasir? Itu ya, keduanya dipadukan ya, dipadukan. Bisa dilihat di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-40 halaman 181. Jadi menggunakan dua ayat digabung, yang hasbunallah wa ni'mal wakil itu Ali Imran 172, ni'mal maula wa ni'man nasir itu surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-40. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ya. Sudah lagi tuh